Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu makalah dari mata kuliah Studi Islam dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahril STMM. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yasar Muhammad Farhan, Citra Triwayuni, Adeva Rizky Yuditya, Fadila Mubisah Aulia, dan ada Nada Puspa. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, dapat dikatakan umat Islam tidak mengalami pertikaian, perpecahan, atau kecenderungan kepada hal-hal di luar kepentingan agama. Sebab, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan, keputusan mutlak dan mengikat ada pada Nabi Muhammad. Perseteruan ini dimulai pada abad 14 silam ketika perbedaan mulai memanas mengenai siapa yang patut menjadi pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau. Perseteruan tersebut yang menjadi cikal bakal pada masa-masa setelahnya melahirkan perpecahan golongan muslim menjadi dua fraksi, yaitu kaum Sunni dan kaum Syiah. Umat Islam ketika itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi tidak menentukan khalifah sesudahnya, tetapi kekhalifahan atau imamah diserahkan kepada umat dan merekalah yang memilihnya. Kelompok ini kemudian disebut dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kelompok yang menyatakan bahwa pengganti Nabi harus dipilih oleh Allah melalui Rasulnya, dan Nabi telah melakukan dengan memilih Ali bin Abi Thalib, selanjutnya disebut Ali, sebagai khalifah yang kemudian kelompok sebagai khalifahnya, yang kemudian kelompok ini disebut dengan Syiah. Perselisihan dua kelompok ini pada akhirnya menjadi benih-benih konflik yang mulai tumbuh pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Konflik ini dimulai dari suksesi kepemimpinan pasca meninggalnya Nabi, di mana Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Nabi, melahirkan fraksi antara pengikut setia Ali bin Abi Thalib dan fraksi yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Pengikut Ali ini belakangan disebut dengan kelompok Syiah, dan pengikut Abu Bakar dikenal dengan kelompok Sunni. Konflik ini mewarnai perkembangan politik Timur Tengah hingga saat ini. Salah satu rekomendasi penting yang dikeluarkan Muhammadiyah ketika muktamar di Makassar bulan Agustus 2015 kemarin adalah mengadakan dialog antara umat Islam dan menyusun fikih khalifiyah untuk meminimalisir konflik horizontal. Semoga bisa cepat terbentuk dan fikih khalifiyahnya bisa segera disusun, bersatu, dan memahami segala perbedaan yang ada dengan jernih dan lapang dada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Sunni Syiah. Sebelum kita ke pengertian, saya akan menjelaskan kenapa sih ada Sunni, kenapa ada kata Syiah. Baiklah, jadi pada saat Rasulullah masih hidup dapat dikatakan umat Islam tidak mengalami perpecahan. Perseteruan ini dimulai pada saat Rasulullah wafat dan perdebatan mulai memanas mengenai siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad. Perseteruan inilah yang akan menjadi cikal bakal perpecahan. Umat Islam pada saat itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu berpendapat bahwa Nabi tidak menentukan khalifah sesudahnya, tetapi kekhalifahan diserahkan kepada umat dan mereka sendirilah yang menentukannya. Maka kelompok inilah yang dapat disebut Al-Sunnah. Dan kelompok kedua berpendapat bahwa pengganti Nabi harus dipilih oleh Allah melalui Rasulnya, dan Nabi telah memilihnya. Dan Nabi telah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya. Maka kelompok inilah yang disebut Syiah. Jadi, pengertian Sunni adalah suatu golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad dengan penekanan pada peneladanan di kehidupan.
Nah, sedangkan Syiah adalah suatu kelompok yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib dan para keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama setelah Nabi Muhammad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dan konflik Sunni Syiah. Sebelumnya, apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad, sehingga Muhammadiyah dapat dikenal sebagai orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Muhammadiyah berupaya untuk membangun dialog antara Sunni dan Syiah, dimulai dengan bersilaturahmi, membangun jaringan pendidikan, dan badan amal untuk memudahkan Muhammadiyah melaksanakan konferensi untuk membantu menangani masalah tersebut. Di internal Muhammadiyah, beberapa pimpinan pun saling berpendapat, akan tetapi itu adalah pendapat pribadi, meski sebenarnya Muhammadiyah secara kelembagaan resah dengan konflik tersebut. Dapat terlihat dalam buku Tanfis Keputusan Muktamar Muhammadiyah yang berbunyi, dalam akhir-akhir ini, energi umat tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Sunni dengan Syiah. Walaupun masih dalam skala yang relatif kecil dan lokal, kekerasan Sunni Syiah berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi persatuan umat dan bangsa Indonesia. Halaman 133. Menyikapi konflik tersebut, Muhammadiyah berupaya mendorong solusi. Masih dalam Tanfis Keputusan Muktamar ke-47, Muhammadiyah bergagasan sebagai berikut. Untuk mencegah semakin meluasnya konflik antara kelompok Sunni Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog umat Islam. Dialog dimaksud untuk meningkatkan saling memahami persamaan dan perbedaan, komitmen untuk memperkuat persamaan dan menghormati perbedaan, serta membangun kesadaran historis bahwa selain konflik, kaum Sunni dan Syiah memiliki sejarah kohabitasi dan kerjasama yang konstruktif dalam membangun peradaban Islam. Halaman 113 dan halaman 114. Baik, berikutnya ada sebagai umat muslim terbesar dunia, Indonesia harus mampu menjadi penengah. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim dan diharapkan menjadi penengah antara konflik Sunni dan Syiah. MUI, Majelis Ulama Indonesia pun mendorong pemerintah untuk aktif dalam meredamkan dan mengupayakan kedamaian. Nah, apa saja sih yang dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghubungi para petinggi kedua negara tersebut, melakukan lobby dengan membuat konferensi pertemuan yang tidak hanya dihadiri oleh kedua negara tersebut, tetapi oleh beberapa negara lain juga. Indonesia menawarkan diri sebagai mediator. Aksi ini disambut baik oleh Duta Besar Iran di Indonesia, yaitu Valiullah Muhammadi. Baginya, adalah baik Indonesia menawarkan kedamaian untuk kedua negara. Berikutnya ada konflik negara lain menjadi perpecahan umat Islam di negara Indonesia. Di sini ada dua pengertian konflik yang akan saya paparkan. Baik, yang pertama menurut Tawiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Gilin and Gilin, konflik adalah proses sosial yang dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung, menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim, di mana Islam selalu mengajarkan silaturahmi dan terus berprasangka baik pada siapapun. Sebagai umat Islam, kita harus paham konflik dan fakta yang ada, sehingga umat Islam bisa bijak dalam memilih konflik yang ada, di mana tidak menyebabkan perpecahan umat muslim, terutama di Indonesia. Upaya solidaritas sebagai umat muslim dan tidak keras kepala merupakan salah satu contoh kecil agar umat Islam tidak adanya perpecahan. Selanjutnya yaitu persaingan politik Sunni dan Syiah. Mayoritas penganut Islam Sunni ialah Arab Saudi, sedangkan negara populasi Islam Syiah terbesar adalah Iran. Perbedaan cara pandang ini kerap menjadikan dua negara besar tersebut terlibat dalam konflik. Ideologi politik juga mendorong terciptanya permusuhan antara Iran dan Arab Saudi,
sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi ialah sistem konservatif, sedangkan Iran melalui revolusi Islam. Konflik Syiah dan Sunni merupakan konflik yang dilandasi motif kekuasaan, bukan motif agama. Persaingan tersebut diwakili oleh rezim keturunan Bani Umayyah dan keturunan Bani Hashim, merebut kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah. Namun, dalam rangka melegitimasi dan meraih simpatik kedua belah pihak, menarik konflik politik ke dalam isu agama. Dengan berbagai rekayasa yang diciptakan, isu-isu penyimpangan pandangan akidah, kedua belah pihak menganggap keyakinan dan praktik kesyariatan para pendukung yang berseberangan sebagai keyakinan keliru. Diciptakan isu-isu yang menyimpang, seperti kerasulan Imam Ali, malah para pihak yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad, dan lain-lain. Isu yang diangkat oleh kelompok Syiah terkait aliran Sunni adalah perihal legalitas kekuasaan para pendukungnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Sebagai aliran Syiah menganggap bahwa kekuasaan yang diraih oleh ketiga khalifah tersebut adalah ilegal karena merebut hak wasiat yang seharusnya diterima oleh Imam Ali. Kelompok Syiah merupakan kelompok Arab Saudi yang menjadi pendukung Imam Ali, sedangkan Sunni diindikasi sebagai kelompok Arab yang mendukung Muawiyah dalam konflik kekuasaan ketika Imam Ali berkuasa. Pusat kekuasaan dipindahkan ke Basrah yang sebelumnya berada di Madinah selama beberapa periode khalifah sebelumnya. Ketika Muawiyah berkuasa setelah berhasil menggulingkan Hasan bin Ali, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Perpindahan ibu kota oleh Imam Ali ke Basrah tidak lepas dari strategis kekuasaan Basrah yang merupakan basis kekuasaan Ali. Karena sebelumnya dia menjadi gubernur dan pada masa kekhalifahan Utsman. Untuk membangun benteng kekuasaannya, Ali menjadikan Basrah sebagai tempat menjalankannya kekuasaannya. Perpindahan ibu kota oleh Muawiyah ke Damaskus juga karena pertimbangan kekuasaan sebelumnya. Pada masa Utsman yang sedang berkuasa, Muawiyah adalah gubernur Damaskus yang kekuatannya telah cukup kuat tertanam di sana, sehingga ketika kekuasaan puncak khalifah ada di tangannya, Damaskus dijadikan sebagai benteng pertahanan kekuasaan. Isu saling sudutkan antara pengikut Ali dan Muawiyah tidak lagi pada tataran politik. Terdapat berbagai pengikut Sunni yang menghubungkan legalitas Syiah dengan orang tua Imam Ali, yaitu Abu Thalib. Dalam rangka menyudutkan kaum Syiah, dihembuskanlah isu bahwa Abu Thalib berada dalam kemusyrikannya, tidak menyatakan keberimanannya kepada kerasulan Muhammad. Diyakini oleh mereka bahwa perlindungan fisik yang diberikan Abu Thalib kepada Muhammad dari gangguan orang-orang Quraisy yang mengingkari kerasulannya lebih dikarenakan sisi kemanusiaan, bukan berhubungan dengan keimanannya. Diangkatnya isu Abu Thalib sebagai orang yang tidak mengimani kerasulan Muhammad sekedar loncatan untuk membidik keberadaan kelompok Syiah yang sangat erat kepada Ali. Target isu ini adalah bahwa ketua kelompok Syiah merupakan orang yang lahir dari orang yang tidak meyakini kebenaran kerasulan Muhammad melalui penalaran ini. Kesimpulan yang mau diraihnya adalah penegasan secara tidak langsung bahwa Syiah berasal dari orang atau leluhur yang bukan orang yang beriman. Pertengkaran teologis Sunni dan Syiah merupakan efek domino dari konflik kekuasaan. Para penggila kekuasaan menyeret masyarakat untuk masuk ke dalam lingkup kepentingan politik. Pertengkaran Sunni dan Syiah merupakan pertarungan yang hampir abadi yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Sampai saat ini, pertarungan bekas kekuasaan tersebut menjadi pemicu yang paling mudah meledakkan emosi masyarakat. Sentuhan-sentuhan kecil yang dibalut dengan isu penyimpangan akidah sangat mudah membakar permusuhan. Di Indonesia, konflik Sunni dan Syiah bukan didasari pada konflik kekuasaan, melainkan kekeliruan sebagai masyarakat dalam menerima informasi ajaran mengenai teologi. Selain itu, rezim masa lalu pun memberikan kontribusi dalam munculnya konflik Sunni dan Syiah.
Pada masa Orde Baru, Syiah dianggap sebagai agen revolusi yang berhasil menggulingkan para penguasa otoriter. Para penganut Syiah dianggap sebagai para pengekspor revolusi Iran dan revolusi lainnya yang didalangi kekuasaan Syiah. Pada slide selanjutnya, yaitu ada akar konflik Sunni dan Syiah. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi, yang kedua ada konflik politik di Iran, yang ketiga ada konflik politik di Syria, yang keempat ada konflik politik di Yaman. Pada mulanya, gejolak politik dan intensitas konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya dipicu oleh keberadaan Israel yang kontroversial, tetapi juga oleh tegaknya hubungan antara penganut Syiah dan Ahlus Sunnah. Apa yang terjadi di Karbala pada abad ke-7 adalah kisah yang menjadi dasar perpecahan antara Sunni dan Syiah. Diceritakan dengan rincian yang hidup dan akrab dalam tarikh Islam di masa-masa awal, kisah ini diketahui oleh semua Sunni di seluruh Timur Tengah, tetapi dipatrikan hanya pada hati orang Syiah. Kisah itu bukan sekedar pertahanan lama, tetapi mengumpulkan daya emotif yang berputar secara spiral yang semakin melebar, di mana masa lalu dan masa kini, keimanan dan politik, identitas personal, dan pertaubatan nasional berjalin erat. Tulis Leslie ketika ia menuturkan sejarah perpecahan Sunni dan Syiah, kelompok Syiah merupakan oposisi yang bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah sebagai gerakan politik. Syiah ideologis ini kecenderungannya memberontak dan karakternya revolusioner, berambisi menggulingkan pemerintahan yang berkuasa karena dianggap tidak sah. Syiah Imayyah juga membangun sistem kepercayaan sendiri yang berbeda bahkan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Syiah itu satu macam, yaitu mereka memihak Sayyidina Ali. Tak kalah pecah perang saudara menyusul terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ada Syiah politis yang terdiri dari para sahabat Nabi, termasuk yang setia berjuang bersama Sayyidina Ali. Pada mulanya, Syiah politis ini berada di Irak, dan baru belakang ini bermetamorfosa menjadi sekte. Dengan seperangkat doktrin khasnya, Syiah politis sudah lama punah dengan wafatnya para sahabat Rasulullah, yang muncul kemudian akibat kekecewaan dan kebencian terhadap Islam dan Arab. Berbalut semangat nasionalisme adalah Syiah ideologis. Selain itu, faktor lain yaitu persaingan minyak. Minyak bagi negara Iran maupun Arab Saudi merupakan sumber perekonomian bagi negara masing-masing, khususnya bagi Saudi Arabia yang merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2014, minyak mengalami penurunan nilai secara drastis, hingga hampir setengahnya dari nilai pasar global. Berlanjut sampai Januari 2015, di mana negara minyak mentah Brent dan Arab Light turut menjadi kurang dari $50 per barel. Iran bersamaan dengan Rusia meletakkan kesalahan kepada Arab Saudi. Menurut kedua negara tersebut, krisis minyak yang terjadi dikarenakan meluapnya pasokan minyak di pasar global. Iran dan Rusia menuduh Arab Saudi tidak mau mengurangi produksi minyaknya, atau juga Arab Saudi gagal dalam memberikan pemahaman bagi negara-negara yang bergabung dalam OPIC atau non-OPIC untuk memotong produksi minyak. Akhirnya Iran memutuskan untuk mengonsep ulang anggaran negara pada tahun tersebut dengan mengubah proyeksi harga minyak dari $70 per barel menjadi $40 per barel. Dalam hal ini, Iran dan Saudi memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda terhadap minyak, baik mengenai seberapa banyak minyak yang diproduksi maupun mengenai berapa harga yang dipasang, dan di sektor politik. Rakyat Iran adalah acuh politik. Bagaimana tidak, khutbah Jumat di Iran adalah sama saja dengan kuliah politik dan kuliah agama, dan waktunya lumayan lama, sekitar 1 jam. Oleh karena itu, di Iran, salat Jumat merupakan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang tidak jarang dilanjutkan dengan aksi turun ke jalan. Oleh karena itu, dalam Syiah Iran, politik termasuk bagian dari agama yang harus dipelajari dan didalami. Berawal dari keberhasilan revolusi tahun 1979 sampai sekarang, maka sangatlah wajar ketika masyarakat Iran mempunyai semangat yang terus menyala sampai sekarang. Karena inilah Syiah ditakuti. Salah satu perbedaan yang fundamental dalam bidang politik maupun hukum antara Sunni dan Syiah adalah imamah, yaitu doktrin Syiah, dan khilafah, yaitu doktrin Sunni. Persaingan politik antara Arab Iran bermula pada tahun 1987
itu. Persaingan antara keduanya terjadi ketika pemerintahan Irak mendapat dukungan dari Arab Saudi dalam perang melawan Iran. Hubungan diplomatik dua negara ini sempat putus pada masa pimpinan tertinggi. Setelah Iran melakukan pemilihan umum pada tahun 1997, hubungan Iran dan Arab Saudi membaik. Penggulingan pimpinan Irak ini membuat Saudi dan Iran bersaing keras sebagai upaya untuk menancapkan kekuasaan setiap kubu dalam pemerintahan Irak. Terhadap beberapa faktor yang mendorong Iran dan Arab Saudi berada pada hubungan yang sangat tidak bersahabat, antara lain adalah sensitivitas Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah merupakan perpecahan dari tubuh Islam yang disebabkan oleh perbedaan dalam akidah dan bentuk suatu kekuatan tersendiri di beberapa wilayah, khususnya Timur Tengah. Basis terbesar dari kubu Sunni dan Syiah berada di Arab Saudi dan di Iran, di mana dengan negara mayoritas penganut Islam Sunni ialah Arab Saudi, sedangkan negara dengan populasi Islam Syiah terbesar ialah Iran. Perbedaan cara pandang ini karena menjadikan dua negara besar tersebut terlibat dalam konflik. Ideologi politik juga mendorong terciptanya permusuhan antara Iran dan Saudi. Sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi ialah Islam konservatif, sedangkan Iran melalui revolusi Islam. Islam konservatif dalam artian hukum Islam yang diterapkan terlalu kaku dan masih menggunakan monarki absolut, yang dimana kekuasaan berpusat di kerajaan dan suara rakyat sangat terbatas untuk didengar, di mana pemerintahan juga memberikan hak dan suara untuk masyarakatnya dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Muhammadiyah mengajak dialog antara Sunni dan Syiah untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk membangun new peradaban. Muhammadiyah telah berdiri di Iran pada tahun 2005, 10 Agustus 2005 tepatnya, dan berkedudukan di Qom Iran. Pada bulan November tahun 2015 lalu, kepengurusan PCIM Iran atau Pengurus Cabang Internasional Muhammadiyah terbentuk kembali. Muhammadiyah mengajak dialog antara Sunni dan Syiah untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk membangun new peradaban. Muhammadiyah telah berdiri di Iran pada tahun 2005, 10 Agustus 2005 tepatnya, dan berkedudukan di Qom Iran. Pada bulan November tahun 2015 lalu, kepengurusan PCIM Iran atau Pengurus Cabang Internasional Muhammadiyah terbentuk kembali. Dan ada 3 fungsi PCIM di luar negeri itu, yaitu 1. Sebagai ajang silaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedua, menjadi proksi, membebaskan, memberdayakan, dan memajukan Islam dengan dasar tauhid, spiritualitas dinamis, moderat, dan modern yang melahirkan aksi. Yang ketiga, sebagai duta besar Muhammadiyah Indonesia di negara setempat ketika kader Muhammadiyah bersilaturahmi, berkumpul dan berdiskusi atau hanya ngobrol-ngobrol santai sekalipun dan mendapat sisi positif. Oleh karena itu, Muhammadiyah siap menghadapi tantangan dakwah Islam. Muhammadiyah di Iran pun siap untuk menjembatani dialog antara Sunni dan Syiah. Untuk itu, kita pun siap bekerja sama dengan lembaga pendekatan mazhab yang ada di Iran untuk sama-sama menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga telah mendirikan Lajismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh Muhammadiyah agar masyarakat Indonesia yang berada di Iran tidak bingung untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodaqohnya. Sebagai umat muslim terbesar dunia, Indonesia harus mampu menjadi penengah. Indonesia sebagai negara sahabat dari kedua negara tersebut berharap masalah ini cepat selesai dan berharap bisa menjadi penengah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah untuk berperan aktif dalam upaya damaikan konflik Saudi dan Iran. Presiden Joko Widodo berupaya menjalin komunikasi dengan dua petinggi negara tersebut. Indonesia secara proaktif telah melakukan komunikasi dengan berbagai negara dan organisasi, di antaranya dengan Arab Saudi, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Rusia, dan Sekjen OKI, ucap Menlu Retno. Konflik itu terjadi karena dilatar belakangi oleh perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Perbedaan-perbedaan itulah yang melahirkan berbagai konflik. Dalam Al-Quran garis besar terdapat 3 jenis konflik, yaitu konflik keluarga, konflik agama, dan konflik etnis. Konflik-konflik tersebut sebagian besarnya adalah kisah umat masa lalu bersama nabi-nabi mereka sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Setiap ada konflik yang diceritakan dalam Al-Quran, Allah selalu mengisyaratkan cara penyelesaiannya secara berbeda-beda dan selalu diakhiri dengan petunjuk agar diselesaikan secara damai, musyawarah, negosiasi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan jika kedua belah pihak memiliki niat dan itikat yang baik. Konflik diartikan dengan perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok. Ada beberapa konflik yang terjadi pada umat Islam di dunia. Yang pertama ada konflik Palestina-Israel, yang kedua konflik Sunni-Syiah, yang ketiga adalah konflik Papua. Upaya utama yang dapat dilakukan umat Islam di Indonesia agar persatuan tetap terjalin adalah saling menghargai perbedaan. Persatuan umat bisa terjadi atau tercapai asalkan di antara kelompok umat Islam tidak ada lagi yang merasa benar sendiri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan interpretasi agama atau cara mengamalkan Islam mungkin saja terjadi perbedaan. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa umat Islam memang akan terpecah menjadi 73 golongan dan umat Islam harus menyadari bahwa perbedaan itu sesuatu yang natural. Dan dalam melihat keberagaman, umat Islam harus membiasakan mencari kesamaan, bukan perbedaan. Dengan begitu, sikap toleran akan terbangun di antara sesama umat Islam. Jika umat bisa menerima perbedaan dengan Kristen, Katolik, Buddha, atau agama-agama lain, maka umat Islam juga bisa menerima perbedaan di tubuh umat. Mudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Misalnya, lantaran kelompok itu mengamalkan sesuatu budaya tertentu, seperti maulid atau barzanji. Setiap kelompok memiliki dalil masing-masing. Jangan sampai ada kelompok yang menganggap asal pada zaman Nabi tidak ada, lantas kalau dikerjakan disebut bid'ah. Untuk mencapai persatuan, harus ada spirit atau semangat bersatu. Islam itu milik orang banyak. Perjuangan Islam harus dilakukan oleh orang banyak, baik di bidang dakwah, saksiah, ekonomi, pendidikan, maupun kemasyarakatan. Umat Islam harus berwawasan luas. Ada beberapa cara untuk meningkatkan solidaritas dan persatuan di kalangan umat Islam. Misalnya saat bulan Ramadan, ada banyak agenda ceramah dan majelis-majelis, yaitu saat buka bersama, tarawih, tadarusan, dan sebagainya. Kita harus saling memahami bahwa Islam itu satu, tapi karena pemahaman otak manusia berbeda-beda, maka lahir tafsir yang berbeda pula. Maka dari itu, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini, pada tahun 2013, Kedaulatan Republik Indonesia mengadakan acara dalam rangka memperingati 1000 tahun hubungan Indonesia dan Iran. Hubungan diplomatik resmi Indonesia dengan Iran pada tahun 1950. Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan ada peran Iran di dalamnya, walaupun mazhab mayoritas muslim Indonesia adalah bukan Syiah yang sekarang. Indonesia juga berupaya menjadi moderator antara Sunni dan Syiah. Dalam hal itu disambut baik Duta Besar Iran di Indonesia. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk meredam konflik, salah satunya dengan menghubungi para petinggi negara tersebut dan membuat konferensi atau pertemuan. Analisis akar konflik Sunni Syiah adalah kesenjangan ekonomi, konflik politik Irak, Syria, dan Yaman. Gejolak politik dan intensitas konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya dipicu oleh keberadaan Israel yang kontroversial, tetapi juga oleh tegangnya hubungan antara penganut Syiah dan Ahlu Sunnah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.